Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yudi Kurniawan, NPM 2235 10521. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Switching Routing Wireless Essential, di mana pada kali ini kami diperintahkan untuk melakukan presentasi akhir untuk pengganti daripada UAS, di mana pada tugas kali ini kami mendapatkan judul HTTPS dan DHCP. Pada presentasi kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, di mana ada Zikri Fitra Handrian, ada Taufik Mahaldi, ada Tegar Prasetya, dan ada Tio Aji Dinata, dan ada saya sendiri. Nah, langsung saja masuk pada pembahasan tentang HTTPS dan DHCP. Untuk pengantar HTTPS sendiri, HTTPS sendiri adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS adalah protokol komunikasi berbasis web yang menggunakan enkripsi TLS atau SSL untuk mengamankan data yang dikirimkan antara klien, pengguna, dan server atau perangkat. Di mana di gambar dapat kita lihat bahwa klien mengirimkan data ke server, kemudian dari server mengirim lagi data ke klien, di mana datanya dienkripsi dulu menggunakan SSL atau TLS. Nah, untuk contoh penggunaannya sendiri dapat kita lihat pada gambar yang di kanan, di mana terdapat sebuah link dengan alamat IP tertentu yang bisa kita atur lah nantinya, atau menuju pada link sebuah website yang resmi atau yang lainnya. Nah, untuk pengantar DHCP server sendiri, DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, untuk pengertiannya, DHCP adalah layanan jaringan yang secara otomatis memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lain, seperti gateway, DNS, dan subnet mask kepada perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Nah, komponen untuk HTTPS server sendiri itu ada 4. Yang pertama itu adalah sertifikat SSL atau TLS, di mana file digital untuk menginskripsi data untuk klien dan server, berisi identitas situs dan kunci publik, bisa self-signed atau dikeluarkan oleh CA. Dan kemudian yang kedua itu ada namanya Certificate Authority atau CA. Ini adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat SLR resmi dan terpercaya. Contohnya Let's Encrypt, DigiCert. CA ini dia menjamin keaslian dari identitas si situs. Kemudian yang ketiga itu ada namanya web server. Biasanya itu adalah Apache, Nginx, dan lain-lain. Ini biasanya file digital untuk mengenkripsi data antara klien dan server. Ini dia berisi identitas situs dan kunci publik. Dia bisa self-sign atau dikeluarkan oleh si CA-nya. Kemudian yang keempat itu ada namanya browser, contohnya itu ada Chrome, Firefox, dan lain-lain. Nah, ini adalah klien yang mengakses situs untuk memverifikasi sertifikat SSL dan menampilkan status keamanan atau ikon gembok atau peringatannya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya, komponen DHCP server akan dijelaskan oleh teman saya Zikri Fitra Handrian. Kepada Zikri, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen DHCP server. Nah, untuk komponennya di sini ada 4. Yang pertama ada DHCP server. Nah, DHCP server ini untuk memberikan IP dan pengaturan jaringan secara otomatis ke klien, menyimpan daftar IP, DNS, gateway, dan subnet. Nah, untuk yang kedua ada DHCP client. DHCP client ini perangkat yang meminta IP saat terhubung ke jaringan melalui proses DORA. Nah, untuk yang ketiga ada DHCP relay agent, penghubung antara klien dan server DHCP di jaringan berbeda, umumnya digunakan di router atau switch. Nah, yang keempat ada DHCP listable. Nah, DHCP ini mendaftarkan IP yang sudah dipinjamkan ke klien beserta waktunya, membantu mencegah konflik IP dan memantau perangkat. Nah, yang selanjutnya tujuan HTTPS dan DHCP. HTTPS. Nah, yang pertama menjaga keamanan data selama proses pertukaran informasi antara klien dan server. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap website melalui enkripsi dan autentikasi.
Yang ketiga, melindungi informasi sensitif seperti password, data kartu kredit, dan identitas pribadi dari penyadapan. Selanjutnya DHCP, yang pertama mempermudah pengelolaan IP address secara otomatis dalam jaringan. Yang kedua, mengurangi kesalahan konfigurasi manual IP pada perangkat klien. Yang ketiga, meningkatkan efisien administrasi jaringan, terutama di jaringan berskala besar. Nah, selanjutnya yaitu fungsi utama HTTPS dan DHCP. Nah, untuk HTTPS, yang pertama menjamin kerahasiaan dan integritas data. Yang kedua, mencegah pihak ketiga menyadap atau memalsukan komunikasi, man in the middle attack. Yang ketiga, ada digunakan saat mengakses halaman admin perangkat jaringan secara aman melalui browser. Nah, untuk DHCP di sini yang pertama ada menghemat waktu, tidak perlu atur IP manual satu persatu. Yang kedua, menghindari konflik IP. Server mengatur IP agar tidak tumpang tindih. Yang ketiga ada mendukung jaringan besar, yaitu efisien untuk ratusan hingga ribuan perangkat. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tegar Prasetya Dwi Wardana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja HTTPS server. Nah, yang pertama itu klien akan mengakses situs web dengan mengklik halaman HTML-nya di browser. Kemudian server mengirimkan sertifikat SSL atau TLS kepada browser. Nah, jika browser memverifikasi keasliannya dari CA terpercaya atau tidak, nah kemudian divalidasi browser dan server melakukan TLS handshake. Pertama, bisa negosiasi seperti TLS dan algoritma enkripsi, kemudian bertukar kunci enkripsi. Nah, kemudian setelah koneksi aman terbentuk, data dikirim dalam bentuk terenkripsi. Nah, kemudian pengguna melihat ikon gembok di browser sebagai tanda koneksi aman. Kemudian cara kerja DHCP server. Nah, di sini ada 4 langkah utama yang disebut proses DORA. Yang pertama, discover, yaitu klien mengirim pesan broadcast untuk mencari DHCP server. Nah, kemudian yang kedua ada offer, yaitu DHCP merespon dengan menawarkan IP address yang tersedia. Kemudian 3, request, klien memilih salah satu tawaran dan mengirim permintaan untuk menggunakan IP tersebut. Kemudian 4, acknowledge D. Kemudian server mengonfirmasi dan memberikan IP address ke klien. Klien sekarang siap menggunakan di jaringannya. Ini kemudian kelebihan dan kekurangan DHCP di server. Pertama itu kelebihannya memungkinkan konfigurasi alamat IP secara otomatis pada perangkat jaringan, kemudian mengurangi kesalahan konfigurasi yang biasanya terjadi pada pengaturan IP secara manual, kemudian mempermudah pengelolaan jaringan yang memiliki banyak perangkat. Kekurangannya, ketika DHCP mengalami gangguan, perangkat baru tidak dapat memperoleh alamat IP. Nah, kemudian yang kedua, alamat IP yang diberikan dapat berubah-ubah sehingga kurang cocok untuk perangkat yang memerlukan IP tetap. Yang ketiga, dapat mencela keamanan jika ada DHCP server tidak sah yang berjalan di jaringan. Kemudian akan dilanjutkan teman saya Tio Aji Dinata. Mohon maaf, Tio, mic-nya Tio. Kelebihan dan kekurangan HTTPS server. Baik, pertama kelebihannya keamanan data, melindungi data dari penyadapan dan manipulasi melalui enkripsi. Kedua, meningkatkan kepercayaan pengguna, tanda gembok di browser membuat pengguna merasa aman. Ketiga, CEO
friendly. Google memprioritaskan situs dengan HTTPS dalam hasil pencarian. Dan terdapat kekurangan, yaitu pertama kekurangannya perlu sertifikat SSL, harus membeli atau mengelola sertifikat, meskipun ada yang gratis, seperti Let's Encrypt. Kedua, konfigurasi lebih rumit, diperlukan pengaturan tambahan di server agar HTTPS berjalan dengan benar. Ketiga, sedikit lebih lambat, proses enskripsi atau deskripsi menambah sedikit beban trauma di server berskala besar. Baik, ada juga ancaman dan cara mitigasi serangan DHCP server. Yang pertama, rogue DHCP server atau DHCP server palsu. Untuk mitigasi yang efektif terkait potensi masalah DHCP, langkah-langkah berikut sangat direkomendasikan. Pertama, aktifkan fitur DHCP snooping pada switch Anda untuk mencegah server DHCP yang tidak sah mendistribusikan alamat IP. Kedua, batasi port jaringan yang diizinkan menjalankan server DHCP. Memastikan hanya perangkat yang sah dapat menawarkan layanan DHCP. Terakhir, gunakan VLAN untuk isolasi jaringan yang akan memisahkan lalu lintas jaringan dan membatasi penyebaran potensi ancaman. Yang kedua, DHCP starvation attack. Untuk meningkatkan keamanan jaringan terhadap DHCP snooping dan port security. Selain itu, batasi jumlah IP per perangkat dan gunakan firewall untuk membatasi akses. Dan ada juga perbedaan DHCP server dan HTTPS server. Di sini ada aspek DHCP server, HTTPS server. Dari aspeknya kita bisa melihat fungsi utama, peran dalam jaringan, jenis layanan, dan penggunaan umum. Nah, fungsi utama dari DHCP server yaitu memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat. Sementara itu, pada HTTPS server mengamankan komunikasi data antar klien dan server. Nah, peran antar jaringan DHCP server pengelolaan identitas IP perangkat, sementara di HTTPS pengamanan data di web layer. Kalau dalam jenis layanan, DHCP server konfigurasi jaringan secara otomatis, sementara HTTPS server transmisi data transkripsi melalui protokol HTTPS. Penggunaan umum DHCP server digunakan di semua jaringan lokal, sementara HTTPS server digunakan di website, aplikasi web, dan layanan online. Untuk selanjutnya, pendemonasiannya akan dijelaskan oleh topik. Baik, untuk demonya, nah, masuk dulu ke VirtualBox, lalu setting network adapternya yaitu dengan bridge adapter, lalu klik running. Nah, pertama masuk dulu login. Ini username, password. Oke, masuk ke user root dengan sudo min-i. Lalu install dahulu Apache 2 dengan perintah
lah, sorry. Oke, kemudian saya sudah menginstalnya. Lalu pastikan dahulu apakah Apache 2 ini statusnya sudah aktif atau belum. Dan perintah sudo systemctl Apache 2 dulu. Oke, karena belum aktif, kita aktifkan dulu dengan perintah sudo systemctl enable. Lalu kita start. Oh, kita stop dulu. Lalu di stop. Lalu mulai lagi. Kita start. Waduh. Oh, coba. Ulangi. Oke. Kita cek statusnya. Oke. Ini sebelumnya karena ada ngin X, jadinya tabrakan. Jika sudah aktif, kita tinggal Ctrl C. Lalu cek IP Ubuntu dengan IP A. Nah, IP sekarang yaitu 92.168.1.12. Setelah itu masuk ke cd var www tls. Nah, kita mengkadir, kita buat folder baru dengan nama klp4.org. Lalu masuk ke cd klp4, lalu sudo nano index.html. Ini buat HTML. Di sini buat yang sederhana aja. Satu. Lalu kami dari kelompok 4. Ini isi dari HTML-nya.
Jika udah, Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu copy dengan perintah sudo. Masuk dulu ke cd etc apache 2 lalu available. Oke, coba ls, lalu copy konfigurasi yang sudah saya buat, mungkin atau juga bisa copy yang 00 min default ini dengan perintah sudo cp saya yang karena saya sudah mencoba sebelumnya, jadi saya akan mengcopy yaitu file kelompok 4.org.conf. Jadi lp4.org.conf. Nggak bisa, udahlah. Default dot conf. Tapi nggak mau. Udah. Lalu sudo nano untuk mengubah yang ini. Nah, ini sesuaikan dengan variable yang sudah dibuat sebelumnya. lp4.org. .rg. Lalu tambahkan server name. Ini server name-nya yaitu klp4.org. Lalu tambahkan juga server Udah topik itu udah tipu. alias ya. KPR Rangbat. Ya. Thank you. Besarin aja www titik klp4 ini koma lp4.org. Jika udah, Ctrl X, Y, Enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita aktifkan domain kita. Perintah sudo a2 nsite lp4.conf. Tekan OK. Udah, lalu kita nonaktifkan perintah sudo a2 di site yang defaultnya. No min default. Oke. Lalu reload apache 2. Sudo systemctl
Udah, coba buka di sini aja lah. Dan perintah 192.168.1.12. Oke, udah berhasil, tapi ini masih not secure. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke file explorer. Ini ubah hostnya. Jadinya pakai VS Code aja lah. Lalu ubah ini menjadi 1.12. Ini LP 4. Lalu Ctrl S. Admin. Nah, jika udah, close. Nah, selanjutnya itu install OpenSSL dan perintah sudo apt minget install ss OpenSSL ini. Oh, di sini saya sudah menginstalnya. Lalu aktifkan modul SSL tersebut dengan perintah sudo a2nmod SSL. Oke, udah. Lalu buat sertifikat dan key SSL pada website. Nah, di sini kami menggunakan RSA dengan key-nya 2048 bit. Dan perintah sudo SSL red x 509 nodes. Sini kami men-setting yaitu 36 hari, 365 hari. New key SA out. .org .key outnya itu ALP 4. Udah, coba. Nah, sini masukkan aja Indonesia, lalu Riau, Pekanbaru. Di sini klp4.org. Organisasinya kelompok 4. Ini common name klp4.org aja lah. Email address Rikmali
059@gmail.com. Nah, kalau udah duplikat konfigurasi SSL. Mintanya dulu, masuk dulu ke direktori c apa c2 available TLS dulu. Nah, ini sudo cp SSL, lalu lp4.org -ssl.conf, lalu ubah sudo nano p4 l. Nah, ini ganti dengan yang sebelumnya, lp4.org, domain rootnya, lalu server name prd server alias www. Oh, ini dokumen rootnya lp4.org. Ya udah, tolong add enter. Jika udah, tinggal kita aktifkan dengan perintah sudo adu insert lp4 Oke, udah. Lalu sudo systemctl, ini di reload. Oh, kurang perintahnya, bah. Oke, coba dari aplikasi Firefox. Ini klik https, lalu nama kita lp4.org, nama DNS. Oke, ini memang kayak gini karena ini ilegal SSL-nya. Accept. Nah, kita juga bisa melihat apa sertifikat kita. Nah, ini sertifikat yang telah dibuat sebelumnya. Oke, kita lanjut ke demo tentang DHCP server. Ini cd yang awalnya itu install dulu isc DHCP server. Perintah sudo t install isc DHCP ini. Oke, telah terinstall, lalu konfigurasi filenya. Perintah sudo nano /etc/default /isc ini
Pik, untuk layarnya bisa dimaksimis ya nggak? Sini nih, Iya, iya. misalkan aja lah. Segini juga ya, Yud. Oke, yaudah, nggak apa lanjut. Nah ini interface-nya yang tadi menggunakan INP 0S3 atau INP 0S3 untuk internetnya. Setelah itu edit sudo isi file dhcp.conf sudo etc dhcp dhcpd.conf. Sorry, tinggalan perintahnya. Nano. Nah ini kita sesuaikan nih subnetnya. Ini subnetnya karena menggunakan 192.168.1.12. Jadi untuk internetnya menggunakan 192.168.1.0 dengan net masknya 255.255.255.0. Untuk range-nya saya berinya misalnya apa ya, 54 hingga 192.168.1.100 dengan domain name servernya pakai dari Google 888. Untuk option subnet mask masih sama. Lalu untuk default gateway-nya menggunakan 1.11.1.1. Lalu broadcast-nya 192.168.1.255. Ini pemberian IP default-nya sebanyak 7.200 detik. Udah, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita start. Sudo systemctl start sc dhcp server. Cek statusnya apakah ada berhasil. Status oke, udah running. Nah untuk ngeceknya bisa menggunakan Windows virtual atau Windows bawaan bisa juga. Kita running dulu sebentar, mungkin agak lama. Kita perbesar. Ini untuk ngetes apakah DHCP server yang telah dibuat berhasil nggak. Mungkin agak lama karena nge-lag. Ini 10 ya. Nah, oke. Kita masuk ke sini. Lalu network setting.
Ini klik properties. Ini buat dulu statik, lalu ubah lagi ke DHCP atau otomatis. Klik OK, close, lalu masuk ke CMD. Nah, ketikkan IP config. Nah, di sini untuk IP-nya dia dapat IP address-nya dengan 192.168.1.55. Artinya masih berada di range yang telah dibuat sebelumnya, itu dengan IP 192.8.1.54 hingga 192.168.1.100. Artinya untuk server DHCP sudah berhasil dibuat. Ini perhatikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk bagian kesimpulan. Baik, saya akan melanjutkan dari pendemoan Saudara Taufik Mahaldi. Di sini kesimpulannya, meskipun keduanya sama-sama bekerja dalam jaringan komputer, DHCP server berfokus pada otomatisasi konfigurasi IP agar perangkat dapat terhubung ke jaringan. Sedangkan HTTPS server, dia sendiri berfokus pada pengamanan komunikasi data agar tetap rahasia dan tidak disalahgunakan. Keduanya penting dan saling melengkapi dalam menciptakannya jaringan yang efisien dan aman. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 4. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.